Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bikin video tentang bagaimana cara mendaur ulang log-log yang gagal. Nah, ini di sini sudah ada beberapa backlog yang rusak, gagal. Kurang lebih ada berapa ini ya? 30-40-an lah ya. Ini dari produksi kurang lebih 2000 backlog ya. Untuk 2 minggu yang lalu. 2000 backlog. Alhamdulillah masih gagal di angka yang sangat rendah ya. 2000 gagal segini kan ya lumayan rendah maksudnya kan. Tapi kalau dihitung juga ya, ini kalau bentuk rupiah ini juga lumayan banyak sih ya. Ini kalau saya jual kan sekitar 2.500 ya, kali 1, 2, 3. Kalau 2.500 kali 40 kan ya udah lumayan. Jadi sebelum kita daur ulang mesti kita paham dulu ya kriteria backlog yang gagal yang masih bisa didaur ulang tuh yang seperti apa. Kita harus paham dulu, nggak boleh asal-asalan didaur ulang, karena kalau kita cuma mendaur ulang langsung tanpa perhitungan pengetahuan, maka yang terjadi ya yang gagal tetap gagal. Jadi gitu ya. Ada yang gagal yang bisa didaur ulang dan ada yang backlog kontam gagal tidak bisa didaur ulang. Maka kita harus paham dulu. Oke, kita analisa dulu ya. Ini kebanyakan backlog gagal dari bibit ya. Karena hijaunya dari atas, jadi bibit. Ini gagal. Nah, bibitnya aman ya, bibitnya aman tapi enggak merambatnya, enggak nyenang ke, enggak sempurna. Ini berarti kurang matang. Kan satu penggodokan kan enggak mungkin ya matang semua, enggak mungkin. Kalau ada 1-2 yang enggak matang ya wajar. Ini juga enggak matang. Nah, jadi kalau yang enggak matang ini sudah pasti sangat bisa sekali untuk didaur ulang. Lah kalau yang ini, yang hijau-hijau ini ya, sebenarnya hijau-hijau di sini itu dia hanya nempel di bagian luar saja. Kalau serbuk yang bagian dalam ini masih aman ya, masih aman. Jadi nanti ini dipotong ya, dipotong segini, atau di bawahnya yang hijau-hijau kan dipotong seret gini. Yang ini didaur ulang, yang bagian sini dibuang. Terus ini ada lagi, ini juga kalau mau daur ulang ya dipotong aja. Nah, di bawahnya yang ini ya, ini ya dipotong serut. Nah, yang ini didaur ulang, ini dibuang, begitu ya. Ada juga yang parah ya, yang parah yang mana ya, kayaknya ya nggak ada. Yang parah itu kayak yang kemarin itu, yang di video yang kemarin log kontam itu ya. Ini juga dari pengukusan kurang matang. Yang parah yang menghitam ya, pokoknya yang menghitam, boleng-boleng kayak sapi perah itu bentuknya, itu nggak bisa didaur ulang. Ini juga nggak matang. Nah, jadi ini nanti dipotongin semua ya, dipenggal-penggal pokoknya ya. Dicari yang bagian yang masih bisa didaur ulang. Oke, lanjut ke pemotongan backlog. Pokoknya dipotong gitu ya. Yang rusak dibuang, yang masih bisa didaur ulang kita daur ulang. Ini kita proses pemotongan
Sadis ya, backlognya dipotong-potong. Nah, kita ngambil yang media yang masih bisa untuk didaur ulang seperti ini ya. Itu kan masih layak untuk dibikin backlog lagi. Ini juga kita lihat yang ini rusak ya. Oh gitu ya. Loh, jangan begitu mas, ya, kayak tadi nih dipotong aja. Oh itu rusak. Oh iya, kita lihat juga ya, kalau kerusakannya parah ini kalau bisa dihindari untuk didaur ulang, dibuang saja nggak apa-apa ya. Ibaratnya buang berapa ya, 2000 lah. Sodakoh lah, sodakoh, nggak apa-apa ya. Ini nanti dikumpulkan jadi satu, diaduk kembali, dicek juga misalkan kebasahan medianya ini basah. Nanti kalau diaduk ya kita tambah adonan yang kering, atau kalau sudah cukup ya nggak usah ditambah. Apakah media ini kalau diaduk lagi pakai kapur, ditambah kapur atau ditambah bekatul? Ini menurut saya tidak usah ya. Tidak usah. Tinggal kukus saja. Kalau nambah bekatul ya boleh saja. Tapi kalau saya sih langsung bungkus, besok di setim aja. Seperti ini ya. Penjagalan penjagalan backlog namanya kan ini. Kan lumayan ini ya. Maksudnya lumayan nih gini, kan lumayan buat nambah-nambah kerjaannya mas ini. Masa iya jam 3 sudah mau pulang kan, nggak enak juga dilihat orang. Nah, ini ya yang ada hijau-hijaunya. Hijau-hijaunya ini di lapisan luar saja ya. Nanti kalau mau dipakai ya bagian luar ini dikikis, krik-krik, nanti hilang ini hijau-hijaunya, bisa didaur ulang lagi. Oke gitu. Jadi kita mesti ngerti dulu ya karakter atau kriteria backlog yang rusak yang masih bisa didaur ulang. Nah kalau kita ndak tahu yang mana yang bisa didaur ulang, pokoknya asal didaur ulang saja, ini beresiko kita buang-buang duit kan gitu ya. Mungkin sebagian bisa mungkin jadilah gitu, tapi nggak bisa 90% atau bahkan 100%. Nah dengan cara seperti ini, kalau saya sendiri ya, dengan cara seperti ini keberhasilan hampir 100%. Karena backlog yang gagal ini kan medianya pernah dikukus ya. Otomatis kalau kita daur ulang dan dikukus ulang, otomatis dua kali pengukusan ini malah lebih baik ya, lebih baik atau lebih bagus tingkat kematangan nutrisi di dalamnya ini. Begitu kalau saya deskripsinya sih begitu ya. Jadi yang nggak boleh didaur ulang itu apabila keadaannya parah, dibuang saja. Yang paling sering itu yang menghitam, warnanya hitam, itu nggak bisa didaur ulang. Mau kita daur ulang sampai berapa kali pun tetap warnanya begitu. Kita kasih bibit pun nggak akan jalan tuh bibit ya. Gitu ya, kita skip dulu biar ini cepat selesai. Nah, nanti kita langsung proses daur ulangnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses pengaduan ulang ya. Pengaduan ulang ya cukup di sekop-sekop saja, nggak usah yang aneh-aneh. Ini kayaknya kan kadar airnya masih lumayan bagus ya, maksudnya bagus, ini nggak kebanyakan atau nggak kurang gitu, jadi nggak usah ditambah air. Ini saya nggak tambah lagi sama dedaknya atau kapurnya ya, cukup adonan tadi yang kita sortir ya, langsung nanti bisa
bungkus untuk temannya itu. Masih ada sisa ya. Jadi ini sambil steam, baru nyala malam, baru setengah jam. Ini alat kukus saya ya sederhana sih. Cari yang nggak mahal-mahal. Yang penting kan per bulan bisa lah 4.000 backlog sampai 4.500 bisa. Oke, ini sudah selesai proses pengaduannya. Sekarang tinggal nyalakan mesin. Oke, sekarang kita lihat dulu proses pembungkusannya, pembuatan backlognya ya. Ini saya memakai mesin press yang corong. Jadi seperti ini ya prosesnya. Nah, takarannya itu dua gayung ya per satu backlog. Nah, jadi satu backlog ini isinya 2 gayung serbuk gitu ya. Ini beratnya kurang lebih ya 1,3 sampai 1,4 ya. Nah, kita coba lihat dulu proses pembungkusannya, proses bagging backlog. Mungkin kepengen juga pakai mesin ini. Saya tidak jualan mesin ya, tapi untuk mesin yang tipe seperti ini cukup membantu sekali dalam proses bagging backlog. Ini nggak cepet sih, cuman hasilnya sangat memuaskan. Jadi kepadatannya itu ya tuh, ini saya balik ya, nah ya kan, kalau ditekan seperti ini padat ya, nah, padat banget ya, nggak banget sih ya, pokoknya padat ya, lumayan lah untuk mesin ini. Untuk mesin ini sih sebelumnya sudah saya review, bisa 1 jam per tabung ini ya, per satu tabung ini 1 jam kurang lebih dapat 70-an backlog, 70 sampai 80 ya. Berarti kalau 2 ya 1 jaman itu kurang lebih ya 140 sampai 150 backlog. Kan ya lumayan lah. Wong apa ini kita ngukusnya nggak banyak ya, cuma 2 drum saja. 2 drum ini per drumnya isi 130-an lah ya. Jadi kalau 2 drum ya 260. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk ngaduknya. Biasanya saya ngaduk itu 1 kukusan saja atau 1 kali proses. Untuk 260 backlog ya, langsung diaduk, langsung dibungkus ya, langsung disetim. Kita di sini nggak ada proses fermentasi, kecuali kalau ngaduknya sore, otomatis kan esok harinya baru kita lakukan proses pembungkusan. Kalau ngaduknya pagi ya langsung dibungkus, kalau waktunya mencukupkan ya langsung disetim aja, nggak usah nunggu lama-lama. Nah, oh ya, ini satu lagi saya kasih tambahan sedikit untuk proses daur ulang backlog. Jadi mesti kita amati dulu, seperti yang pertama tadi ya, kriteria backlog yang masih bisa didaur ulang, yang seperti awal, dan ini yang terakhir. Nah, kita mesti cek ya, baunya media ini bagaimana. Kalau baunya ini ndak kecut, ndak apa-apa ya, bagus, artinya masih bisa diproses. Tapi kalau baunya basin basin kecut ya, kucut pokoknya, ini nggak bisa ya. Kalau misalkan ini ya kita cium ya, baunya ini kecut ya, belum mandi ya mungkin. Ini nggak bisa didaur ulang. Itu kenapa? Itu karena media kekurangan kapur. Nah, kekurangan kapur dan ditambah sterilisasi atau pengukusannya kurang maksimal, makanya dia terjadi pengecutan.
Opo ini pengecutan. Ya pokoknya gitulah ya, pokoknya baunya kecut nggak boleh digunakan, buang aja ya. Itu nggak akan jadi kalau digarap. Nah ini hasil akhir dari proses daur ulangan tadi ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kali 3 27 backlog. Awalnya kurang lebih tadi ada 40-an ya, nggak pasti juga, tapi kan masih lumayan ya, masih ada 27 backlog. Nah ini kalau kita steam lagi dan kita kasih bibit terus hasilnya bagus sampai finish, ini ditargetkan kan keluar jamurnya. Misalkan kalau di sini harga per kilo itu 15.000 ya, katakanlah satu backlog dapat 4.000 lah. Ada 27 backlog kali 4.000 kan lumayan ya. Daripada langsung dibuang atau tadi tidak dipilih-pilih. Nah, kalau tadi tidak dipilih-pilih, mana yang nggak bisa digarap, mana yang bisa digarap, didaur ulang terus diaduk lagi jadi satu, kemungkinan besar tingkat keberhasilannya pun rendah. Nah kalau seperti ini, nah, kalau backlognya sudah mulus, tidak ada hijau-hijaunya, tidak ada yang gimana gitu kan, insya Allah jadi kok, insya Allah jadi. Ini nyoba ya, saya nanti besok itu dipisahin dari teman-temannya, kita lihat perkembangannya, semoga berhasil. Jadi begitu ya cara saya mengolah backlog yang rusak untuk didaur ulang. Jadi harus disortir dulu biar hasilnya ini benar-benar bagus. Oke, dari saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.